Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita bertemu dalam mata kuliah appraisal. Oke, sebelum berlanjut, jangan lupa ya tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Sebenarnya appraisal itu sebuah estimasi atau perkiraan. Kalaupun sudah didukung dengan kemampuan dan juga data-data yang akurat serta objektivitas yang tinggi, namun masih tetap ada kelemahannya kalau ada ancaman. Oke, dan juga datanya kurang mendukung. Tetapi jangan khawatir, tetap ada solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Oke. Tujuan kita appraisalnya itu sebuah perusahaan menyewa jasa appraisal itu biasanya itu karena untuk tujuan laporan keuangan, biar laporan keuangannya terutama aktifanya, asetnya itu menunjukkan hal yang sebenarnya atau harga sekarang. Oke. Selain itu juga karena untuk kepentingan konsultasi, untuk tukar guling, untuk pajak, atau untuk kalau ada kasus hukum, atau untuk pemindah tanganan hak gitu ya. Itu banyak tujuan dari kenapa kita menggunakan jasa appraisal. Oke, di sini tugas appraisal itu ya pastinya memberikan jasa untuk penilaian aset, tanah bangunan atau maaf tadi ada intermezzo sedikit. Selain itu juga berkomunikasi dan berkonsultasi dan memberikan konsultasi kepada pihak klien gitu yang mengontrak kita. Selain itu juga harus memberikan evaluasi tentang harga pasar dan tren pasar harga properti saat ini, dan itu juga harus mengawal dan mengevaluasi benar nggak itu harga pasar, terutama aset-aset milik pemerintah ya. Oke, dan masih banyak lagi tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh seorang penilai. Oke, kalau di sini mengenai prinsip dasar etik, seorang penilai itu harus integritas. Integritas itu harus jujur dalam melakukan penilaian, tidak ditutup-tutupi, tidak ada bohong gitu ya. Selain jujur, juga harus kompetensi, memiliki kemampuan dan kecakapan yang cukup. Karena kalau mau jadi seorang penilai harus lulus sertifikasi yang dilakukan oleh MAPPI. Jadi hanya orang yang bersertifikasi yang bisa memberikan penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi harus berkompeten. Selanjutnya adalah kejujuran. Tadi sudah integritas. Tadi integritas, objektivitas adalah independen ya, tidak memihak salah satu pihak yang berkepentingan. Itu tadi kecakapan, juga profesional kecakapan, dan juga menjaga kerahasiaan. Itu yang penting, tidak boleh membocorkan laporan hasil penilaiannya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak ketiga, pihak lain gitu ya. Selain itu juga harus berperilaku profesional sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Karena sebelumnya kita telah melakukan kontrak. Di kontrak itu terdapat klausul apa saja yang hak dan kewajiban seorang penilai. Oke, untuk panduan prinsip dasar etiknya, misalkan kita mulai menerima kontrak untuk menilai.
Oke, misal tadi ada ancaman ya. Kalau itu kita rasa tidak bisa netralisir gitu ya, tidak bisa lah, nanti malah nggak benar, kita laporkan kepada pihak asosiasi. Kalau sudah bisa diterima keadaannya baru kita laksanakan. Tapi kalau merasa ada ancaman dan tidak mampu kita untuk meminimalisirnya gitu ya, maka ditolak saja kalau mampu menolak gitu ya. Kalau tadi kan tidak mampu menolak, jadi dilaporkan kepada pihak yang berasosiasi. Kalau misalkan ada ancaman dan kita bisa meminimalisirnya, oke, sehingga keadaannya bisa kita terima dan juga kita bisa melakukan penilaian. Oke, jadi banyak keadaan kalau misal ada ancaman, ada yang mau ya langsung ditolak, ada ditolak tapi dilaksanakan tapi lapor asosiasi, terus juga tetap dilakukan tapi dapat diminimalisir begitu ya. Oke, ancaman itu apa sih? Ancaman itu adalah hal yang bisa membuat independensi kita sebagai seorang penilai itu kabur gitu. Ya bisa terserempet-serempet gitulah. Jadi itu ancaman. Ancaman itu dapat berubah untuk kepentingan pribadi, misalkan disokok gitu ya, dikasih uang. Ya kalau uang 1.000-2.000 sih mungkin nggak tertarik. Kalau 1 miliar 2 miliar ya, kalau kebutuhan kita banyak dengan gaji yang sedikit mungkin bisa mengkaburkan tadi independensinya ya. Ancaman yang lainnya juga karena review hasil pekerjaan kita sebelumnya ataupun pekerjaan orang lain. Ini nanti jadi ceritanya kita menelaah ulang penilaian kita sebelumnya atau orang lain. Contoh ancaman selanjutnya yaitu ancaman karena pembelaan. Nah, kita membela pimpinan kita atau pemberi tugas kita atau pemberi kontrak kita. Itu bisa membuat kita agak kabur untuk independensinya ya. Dan juga karena ancaman karena kita diberi tugas oleh orang yang berseberangan kepentingannya, memiliki kepentingan terhadap aset tersebut, tetapi adalah seorang rivalnya dari yang seharusnya gitu. Jadi itu juga merupakan ancaman ya. Keakraban dengan pimpinan atau pemberi tugas itu juga merupakan ancaman. Kenapa? Ya namanya juga akrab ya, teman katakanlah. Oh ya, saya harus menilai aset teman saya sendiri dan teman saya itu minta untuk ya agak dinaikkan harganya biar terlihat besar gitu. Karena teman ada unsur feelingnya itu, jadi itu bisa mengaburkan independensi sebagai seorang penilai. Ancaman yang lain contohnya juga intimidasi. Ini yang contoh ekstrim ya, intimidasi itu. Jadi kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, kalau merasa tidak mampu dan bisa menolak, tolak saja. Tapi kalau tidak bisa menolak, laporkan ke asosiasi. Oke, adanya ancaman-ancaman tadi itu bisa dilakukan pencegahan. Pencegahannya itu bisa dalam bentuk mematuhi peraturan perundang-undangan, juga pencegahan harus mematuhi KEPI, dan juga harus meningkatkan kualitas dan mutu internal kantor dan juga mutu manajemen mutu dari internalnya. Oke, dari segala ancaman-ancaman itu masih bisa dicegah ya, meningkatkannya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu kita barokah dan jadi jariah kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.